itu, maka sungguh aku akan mendustakannya anhu tentang si rajul itu. Ini salah satu daripada kepastiannya atau sikapnya atau kebijakan seorang raja supaya dia bisa memastikan tentang kebenaran atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, sehingga dia bersumpah dengan menyebut asma Allah dan juga dengan karakter tabiat kemanusiaan, yaitu adanya rasa malu di pribadi atau jiwa seorang manusia. Sumakana, kemudian keadaan awal masalahnya pertama apa yang ditanyakan kepadaku, kata Abu Sufyan anhu tentang si rajul, tentang kerasulan, anqala, yaitu dia berkata, kaifa nasabu, bagaimana hubungan keturunannya fikum dengan kalian. Qultu, aku menjawab, huwa fina, dia dari keturunan kami, kata Abu Sufyan. Dzu nasabin, mempunyai hubungan keturunan. Qala, lalu raja berkata, fahal qala, maka apakah dia berkata, hadzal qaula, perkataan ini, minkum, dari kamu sekalian, ahadun, seorang kepada seorang, qad, selamanya, qablahu, sebelumnya. Qultu, aku menjawab, la. Jadi yang ditanyakan tentang ucapan ini yang dimaksud dengan wahyu, apakah ada ucapan ini di bahasa kamu sekalian di seorang pun selamanya sebelum dia menceritakan kepada ucapan ini yang dimaksud wahyu. Maka Abu Sufyan menjawablah, tidak ada, karena kehebatannya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pihak manusia belum pernah terucapkan, belum pernah terungkapkan selama-lamanya, hingga manusia tidak bisa menirunya. Makanya Allah di awal surat Al-Baqarah, Allah menantang kepada kaum musyrikin Quraisy, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu merasa ragu apa-apa yang ada di perkataan kami, maka cobalah datangkan oleh kamu sekalian satu surat saja jika kamu betul-betul Kemudian dia berkata, qala fahal kana min abai min malakin. Raja bertanya, fahal kana, apakah ada, min abai, dari nenek moyangnya. Bapak-bapak di sini yang dimaksud dengan nenek moyangnya, man, yaitu
orang Malaka yang memiliki kerajaan, atau min malikin, bisa langsung min malikin, dari keturunan raja atau orang yang menjadi raja. Qultu, aku menjawab, kata Abu Sufyan, la, tidak ada. Qala, raja berkata, fa asyrafun nas, maka apakah orang yang paling mulia, yattabi'unahu, yang mengikutinya, am du'afa'uhum, atau orang-orang yang paling lemahnya. Jadi pertanyaan ini, si Raja Heraklius bertanya, apakah yang menjadi pengikut orang itu orang yang paling mulianya? Yang dimaksud paling mulia itu adalah mungkin banyak hartanya atau luhur pangkatnya, para kegeden. Am du'afaum, atau du'afanya orang yang lemah-lemah, miskin-miskin, kere-kere, abid hamba saya. Fakultu, maka aku menjawab, bal du'afa'uhum, bahkan yang menjadi pengikutnya adalah du'afa'uhum, orang-orang yang paling lemahnya. Qala, raja bertanya lagi, ayazidu am yanqusun, apakah lebih bertambah atau berkurang? Qultu, aku menjawab, bal yazidun, bahkan lebih bertambah. Jadi ketika orang itu yang bernama Muhammad mengajak kepada orang-orang, kemudian menjadi pengikutnya, maka langsung terus bertambah, terus tidak kurang-kurang. Kemudian Allah berkata, raja bertanya lagi, fahal yartadu ahadun minhum syakhtatan lidinihi, fahal yartadu, apakah ada yang murtad, ahadun, salah seorang, minhum, diantara pengikutnya, syakhtatan, karena benci, lidinihi, kepada agamanya, ngerasa bosan atau ngerasa pusing dengan agamanya, ba'da ayyudul khalafi, setelah masuk kepada agama itu. Qultu, aku menjawab, la, tidak. Qala, kemudian bertanya lagi si raja itu, fahal kuntum tattaibunahu bil kadhib, apakah kamu sekalian menuduh kepadanya bil kadhibi, kebohongan, qabla ayyakul, sebelum dia berkata maqala, dengan apa-apa yang dia katakan. Yang dimaksud itu adalah wahyu. Qala Abu Sufyan menjawab, qultu, aku menjawab. Qala Abu Sufyan berkata, qultu, aku menjawab, la, tidak. Qala raja bertanya lagi, fahal yaqdiru, apakah dia pernah sidra atau mengudar janji? Qultu, aku menjawab, la, tidak pernah. Wa nahnu minhu, dan aku darinya, bimudatin, pada suatu waktu, la nadri, yang aku tidak tahu, ma huwa fa'ilun, apa yang dia kerjakan, biha, dalam